Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa kita ini sedang membahas bagaimana menuliskan apa yang sudah kita lakukan dalam melakukan penelitian. Jadi bukan bicara tentang bagaimana melakukan penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali di UMK Talks Academy, series penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada hari ini kita masih membahas bagian tentang bagaimana cara menulis metode. Dan pada bagian series episode kali ini, salah satu yang menarik adalah tentang bagaimana cara menulis kan data analisis. Nah, di tengah-tengah kita pada hari ini sudah hadir Profesor Ali Sauka PhD. Assalamualaikum Profesor Ali Sauka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Salim? Alhamdulillah sehat Prof. Saat ini sedang di mana Prof? Di Solo ya. Di Solo Kembali ya. ke tempat ya. Baik. Baik, Prof Ali, untuk topik pada hari ini kita masih melanjutkan tentang bagaimana cara menulis metode untuk publikasi penelitian ilmiah. Nah, salah satu hal yang cukup penting itu adalah bagaimana kita menceritakan menganalisis data. Masih saya temukan di lapangan bahwa banyak dari mahasiswa tingkat akhir terutama yang ingin menulis publikasinya itu biasanya masih mengutip seperti deskripsi, Prof, di mana masih menjelaskan standar proses bagaimana contohnya penelitian eksperimen misalkan ya seperti apa yang ada di buku bukan seperti apa yang dituliskan, padahal seperti yang Prof Ali sampaikan kemarin bahwa penting sekali untuk menyampaikan apa yang dilakukan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menuliskannya, mungkin seperti itu Bro. Iya, betul. Ini episode keempat ya. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa kita ini sedang membahas bagaimana menuliskan apa yang sudah kita lakukan dalam melakukan penelitian. Jadi bukan bicara tentang bagaimana melakukan penelitian. Jadi bagaimana menuliskan apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan penelitian. Nah, untuk episode keempat ini mungkin lebih fokus pada bagaimana menuliskan, melaporkan dalam bentuk tertulis di bagian metode tentang bagaimana data itu dianalisis. Saya mau mengingatkan bahwa analisis data itu kaitannya dengan menjawab pertanyaan penelitian. Jadi semuanya di tentang data analisis, bagaimana data dianalisis oleh peneliti dalam penulisan bagian metode ini, semuanya diarahkan pada bagaimana jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nanti jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu akan ditulis di bagian hasil ya. Jadi sekarang ini di bagian metode itu yang ditulis hanya apa yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang eh, di yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada pada dasarnya memang sebetulnya asumsinya itu eh, para para pembaca dari bagian metode dari sebuah naskah publikasi itu bukan orang yang baru belajar, sehingga kemudian dalam menuliskan bukan orang yang baru belajar tentang bagaimana menganalisis data, sehingga penulis naskah publikasi dalam melaporkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti, khususnya terkait dengan menganalisis data, itu jangan sampai ada kecenderungan mengajar ya, seolah-olah pembaca itu belum tahu, sehingga kemudian prosedur analisis datanya itu ditulis. Bahkan ada juga yang kemudian seolah-olah itu memindahkan apa yang di di bisa dibaca di buku prosedurnya, itu tidak perlu ya. Jadi kalau kemudian misalnya sebagai salah satu contoh, apabila data yang
mau di analisis itu adalah data-data angka, ya, data-data angka, maka statistiklah yang digunakan. Tidak perlu kemudian prosedur menganalisis data menggunakan statistik tertentu itu kemudian dijelaskan, tidak perlu itu seperti menjelaskan di dalam buku ya, seperti buku menjelaskan ya, seperti buku menjelaskan itu tidak perlu, karena pada dasarnya sekarang ini juga sudah banyak software ya, software aplikasi yang kemudian kalau disebut nama analisis data, nama prosedur statistik untuk menganalisis data itu, maka software apapun itu sama aja gitu. Jadi misalnya kalau dalam kaitannya dengan penelitian tertentu, misalnya eksperimen yang melibatkan katakanlah tujuannya itu melihat apakah ada beda antara kelompok eksperimen A dengan kelompok eksperimen B, antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, misalnya ada dua kelompok yang digunakan dalam eksperimen, maka untuk menganalisis data yang berupa hasil hasil apakah itu misalnya metode tentang metode mengajar, berarti hasil belajar setelah dilakukan perlakuan yang beda, maka kemudian cukup disebut bahwa hasil akhir dari dua kelompok itu kemudian dianalisis dengan menggunakan t-test for independent sample. Itu saja, tidak perlu ditulis prosedurnya gitu. Kemudian kalau misalnya korelasi, ya bisa aja korelasi, misalnya jadi bukan eksperimen misalnya, maka kemudian bisa disebut korelasi itu didasarkan atas data yang dikumpulkan itu berupa data yang sifatnya interval, maka korelasi antar dua variabel menggunakan korelasi Pearson ya, Pearson product moment. Itu saja cukup, tidak perlu kemudian, apalagi ada juga yang cenderung tidak hanya prosedurnya saja, tapi juga rumusnya, tidak lagi perlu itu. Jadi rumus tidak perlu lagi ditulis, itu seolah-olah mengajari pembaca, padahal itu sudah diasumsikan kalau penelitian menggunakan data yang berupa angka itu sudah banyak software yang tidak perlu lagi kita memperhatikan mengenai rumusnya seperti apa. Itu biarlah diurus oleh aplikasi-aplikasi komputer untuk bisa menghasilkan analisis data itu secara otomatis. Begitu, Mas Saleh. Berbicara terkait dengan aplikasi, Prof, apakah boleh menyebutkan nama aplikasinya? Ya, sebetulnya tidak harus ya, tapi bisa saja tidak ada masalah. Ya, hanya masalahnya kalau ada software yang berbayar, jadi tidak software yang sifatnya gratis, ini apakah dia menyebutkan nama softwarenya itu dia juga memperolehnya menggunakannya karena dia juga membeli atau tidak gitu. Jadi bisa saja itu masalah-masalah etika penggunaan software itu juga bisa saja dipertanyakan oleh reviewer nanti. Ini software yang digunakan ini software beli atau software bajakan misalnya gitu. Tapi kalau kemudian software itu sudah dirilis secara gratis umum, itu tidak ada masalah. Tapi sekali lagi sebetulnya yang penting bukan menyebutkan nama softwarenya, yang penting adalah menyebutkan nama prosedur statistiknya yang digunakan. Begitu Mas Saleh. Baik, bagaimana jika terkait dengan penelitian kualitatif, Prof? Misalkan biasanya kan ada yang proses standar itu, yang seperti contoh data collection, kemudian data reduce, kemudian mencari tema dan lain sebagainya. Apakah juga seperti itu cara menjelaskannya untuk menulisnya?
Ya, sekali lagi dalam kaitannya dengan penulisan hasil analisis data, termasuk yang pendekatannya menggunakan kualitatif, itu tidak terpisah-pisah dalam subjudul-subjudul tersendiri ya. Jadi seperti misalnya ada data reduction, misalnya data itu tidak perlu dipisah-pisah. Jadi tetap saja dipaparkan dalam bentuk paragraf-paragraf yang semuanya itu langsung terkait gitu. Jadi kalau menulis skripsi, tesis, disertasi, mungkin dosen pembimbing masih meminta agar itu dipisah-pisah. Tapi sekali lagi, walaupun ini pendekatannya kualitatif, juga dalam mengkaitkan satu langkah dengan langkah yang lain dalam menganalisis data, itu dikait-kaitkan secara logis dalam paragraf gitu. Yang penting bahwa misalnya kalau pendekatan kualitatif, misalnya ya, ini tentu berarti kajian yang mendalam, maka eh, kajian mendalam itu tampak enggak dalam, bisakah dipaparkan secara jelas bagaimana kedalaman kajian yang dilakukan. Misalnya mulai dari ini tidak hanya khusus untuk menganalisis data, karena pada dasarnya kalau kalau menggunakan pendekatan kualitatif itu antara pengumpulan data dengan analisis data itu bisa menyatu, tidak dipisah-pisah, sehingga kemudian paparannya juga tidak seperti kalau pendekatan kuantitatif, datanya seperti pengumpulan datanya bagaimana, kemudian setelah terkumpul datanya itu bagaimana dianalisis, itu bisa dipisah-pisah untuk pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif itu ya mungkin tidak bisa dipisah, karena pada dasarnya peneliti pada waktu mengumpulkan data itu sudah sekaligus bisa menganalisis data. Karena analisis data pada pendekatan kualitatif itu lebih banyak pada interpretasi, ya, sehingga kemudian pada saat peneliti sendiri mengumpulkan data, sekaligus dia bisa melakukan interpretasi, dan melakukan interpretasi itu termasuk analisis data. Kenapa? Sebetulnya pada dasarnya yang namanya analisis data itu adalah bertujuan untuk membuat data itu menjadi lebih bermakna. Ya, memaknai data agar lebih bermakna daripada kalau data itu masih mentah. Itulah tujuan menganalisis data. Jadi kalau dalam kaitannya dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistik, sebetulnya juga membuat data mentahnya itu bisa lebih bermakna, bisa langsung dipahami sebetulnya hasilnya seperti apa, hasil menjawab pertanyaan penelitian itu seperti apa. Tapi kalau penelitian kualitatif itu menyatu, dan kemudian itu ya jadi terintegrasi antara pengumpulan data dengan dengan analisis data yang kemudian bisa membuatnya menjadi lebih bermakna. Tetapi kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan pengumpulan data lagi, dan kemudian termasuk bagaimana kemudian dianalisis datanya. Jadi kalau pendekatan kualitatif memang beda dalam kaitannya dengan penulisan bagian metode dengan dibanding dengan misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistik untuk menganalisis datanya. Begitu, Mas Alin. Baik, dulu saya pernah mendengar doing a research is one thing dan writing a research is another thing. Jadi sebenarnya antara melakukan dan penulisan itu ilmunya terpisah dan berbeda ya, Prof. Secara nature. Ya, ya, begini. Jadi sekali lagi mungkin perlu diingatkan bahwa topik kita tentang yang sudah sampai episode keempat ini tentang bagaimana menuliskan Mhm. bagian metode dalam naskah publikasi. Itu artinya penelitiannya sudah selesai. Jadi ini sekedar Betul. melaporkan dengan memaparkan secara jelas, bercerita ya, sudah pernah kita bahas. Kita ini bercerita tentang bagaimana
kita melaksanakan penelitian. Dan itu sebenarnya sudah selesai. Analisis datanya sudah selesai. Hasil analisis data juga sudah ada. Tapi kita sedang membicarakan mengenai bagaimana menuliskan naskah publikasi bagian metode. Sehingga Mas Salim, kalau kemudian pada serial berikutnya kita bicara mengenai bagaimana menulis bagian pendahuluan, itu tidak ada masalah, bukan loncat-loncat. Karena pada dasarnya sebetulnya ada juga yang setelah selesai melakukan penelitian, yang ditulis itu lebih dulu bagian metode. Kenapa bagian metode? Karena bagian metode itu kan fakta ya, fakta. Ya bukan opini lagi, fakta. Fakta yang menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi sepertinya bercerita saja. Jadi bercerita itu dasarnya dari catatan-catatan apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan sebuah penelitian, dan itu kemudian diarahkan agar kemudian para pembaca itu bisa memahami bahwa penelitian kita ini baik atau tidak. Kemudian juga bisa memahami untuk kemudian mereka ingin memverifikasi, mereplikasi, dan kemudian hasilnya seperti apa. Sehingga kalau kemudian pada serial berikutnya kita bicara mengenai bagaimana menulis bagian pendahuluan, itu tidak ada masalah. Jadi harus dipisahkan topik pembicaraan kita dalam UMK Talks ini, kita tidak sedang bicara tentang bagaimana melakukan penelitian. Ya, jadi kalau kita melakukan penelitian, maka itu ceritanya juga tentu harus dimulai dari awalnya gitu. Nanti kita bisa bicarakan mengenai bagaimana kita bisa melakukan penelitian itu dari awalnya. Begitu Mas Salim. Baik, baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas obrolan singkat namun bermanfaat pada pagi hari ini. Insya Allah ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yang ingin mempublikasikan karya tulisnya di jurnal-jurnal bereputasi. Terima kasih banyak Prof. Nah, saya Ali jelas telah sebentar ya. berbagi pada Boleh saya hari ini. jelas sebentar. Siap, siap, Mas siap. Salim, coba jelas sebentar biar lebih jelas. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan penelitian, tinggal menulis naskah publikasi, semua catatan tentang pelaksanaan penelitian kan sudah ada, tapi belum dalam bentuk draft naskah publikasi. Betul. Ekstrimnya, kita bisa mulai dengan metode, tapi kita bisa mulai menulis itu bahkan dari simpulan. Jadi kalau kemudian berikutnya itu kita bicara mengenai bagaimana menulis bagian pendahuluan, itu tidak masalah. Jadi karena semuanya sudah selesai, katakanlah misalnya kemudian yang ditulis pertama kali oleh penulis naskah publikasi itu bagian simpulan juga tidak apa-apa. Padahal bagian simpulan kan sepertinya bagian akhir ya. Kok ditulis lebih dulu? Tidak apa-apa. Karena itu memang bisa saja untuk memastikan bahwa bagian simpulan itu betul-betul berisi sesuatu yang menunjukkan kebaruan dari hasil penelitian. Begitu Mas Salim. Asih. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi seluruh pemirsa UMK Talks Academy dimanapun berada. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim.